Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hoax seputar penggunaan masker kini beredar di media sosial. Apa saja hoax yang beredar dan bagaimana faktanya? Selengkapnya akan dibahas dalam segmen Fact Check oleh rekan Valencia Melvinci. Valen, silakan. Ya Marvin dan juga pemirsa, penggunaan masker ini menjadi sangat penting di masa pandemi COVID-19 seperti yang terjadi hari ini. Nah, namun ada saja kemudian hoax alias disinformasi yang kemudian beredar di kalangan masyarakat, apalagi pada saat kita menggunakan sosial media. Kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat apa saja kemudian hoax yang beredar dan seperti apa sebenarnya faktanya. Kita lihat di sini dari beberapa hoax yang kami temukan, ada 3 contoh hoax alias disinformasi yang kerap kali diposting di media sosial dan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama, ini adalah sebuah disinformasi dengan video pernyataan masker merusak imun tubuh. Dan ini juga tersebar di media sosial Facebook. Ini merupakan disinformasi dan bagaimana ketika kita cek faktanya, tentu pada saat kita cek fakta, kita harus mengutip kepada orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh spesialis pulmonologi dan juga kedokteran respirasi yang mengatakan bahwa ada studi yang memperlihatkan hasil bahwa ada korelasi antara penggunaan masker dengan jumlah kasus yang berkurang. Kemudian selain itu ia juga mempertegas bahwa intinya memakai masker sama sekali tidak berbahaya. Jadi selain tidak berbahaya, ternyata ada dampak positif terkait dengan penggunaan masker, yakni berkurangnya jumlah kasus COVID-19, pemirsa. Selanjutnya kita lihat juga ada disinformasi kedua. Di sini beredar pula ada hoax terkait dengan pakai masker bisa picu bunuh diri massal akibat keracunan CO2 alias karbon dioksida. Kalau kita cek faktanya seperti apa? Ternyata yang disampaikan dari spesialis penyakit dalam ada Dr. Ada Ninggar yang mengatakan bahwa masker hanya bisa menangkap droplets berukuran 10 nanometer. Sedangkan CO2 dan juga oksigen ini ukurannya sangat kecil pemirsa, 0,03 nanometer. Kemudian bisa keluar masuk dengan bebas melewati masker sehingga tidak ada pengaruhnya atau menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Nah, jika mungkin Anda sempat mendengar hoax ini, tentu dengan informasi ilmiah seperti ini bisa menjadi sebuah fakta dan juga pembenaran pada saat ada hoax yang disampaikan seperti itu. Kemudian kita lihat juga ada disinformasi ketiga, ini bahkan skalanya internasional. Ada sebuah postingan yang menuliskan bahwa klaim Stanford University, masker tidak efektif cegah COVID-19. Kita cek faktanya. Dilansir dari AFP pada 23 April 2021, ternyata penulis artikel tersebut dikatakan oleh Universitas Stanford tidak pernah mempekerjakan orang tersebut. Selain itu, dikutip pula dari CDC Amerika Serikat, ini dikatakan bahwa masker adalah penghalang sederhana untuk membantu mencegah droplet Anda mencapai orang lain. Sehingga berita tadi adalah bohong, pemirsa. Nah, kemudian setiap harinya kita tentu sudah dituntut untuk menggunakan masker. Kemudian kita lihat ternyata ini juga sudah diatur secara resmi dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 3 tahun 2021. Di dalam pergub ini, di pasal 3 khususnya, dijelaskan apa saja kemudian bentuk masker. Yang pertama, ini adalah standar masker bedah. Jika biasanya setiap hari kita biasa mendengar istilah ini dengan masker medis, dan yang kedua adalah standar masker kain. Jika kita perhatikan lagi, di dalam peraturan ini juga dijelaskan terkait dengan penggunaan masker bedah, ini penggunaannya bisa filtrasi bakteri, filtrasi partikel, dan juga filtrasi terkait dengan cairan. Dan selain itu, jika kita lihat dengan penggunaan masker kain, ini juga ada beberapa standar yang juga sudah disiapkan. Ini merupakan standar yang normal, harus menutupi area hidung, mulut, dan juga dagu dengan baik. Selain itu berbahan katun atau minimal 2 lapis, menggunakan pengait telinga, menggunakan 2 warna yang berbeda dan mudah dibersihkan. Nah, jika biasanya kita melihat orang yang kerap kali menggunakan masker medis, ini tingkat efektivitas pada saat menggunakan masker ini bisa mencapai 56%, pemirsa. Untuk perlindungan ataupun proteksi menggunakan masker kain, ini hanya mencapai 51%. Dan sekarang kerap kali kita mendengar
gunakan masker 2 lapis. Jika kita gunakan ini 2 lapis, maka proteksi yang bisa diperoleh akan jadi lebih tinggi. Bahkan bisa mencapai 85% proteksi diri dari COVID-19. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa masker melindungi kita, sebenarnya seperti apa transmisi dari virus SARS-CoV-2 ini? Sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa infeksi dari partikel ini bisa berasal dari aktivitas pada saat kita berinteraksi. Misalnya batuk, bersin, bernyanyi, bernafas berat, bahkan pada saat kita berbicara, pemirsa. Dari mana kemudian transmisinya? Ada 2, droplets pernafasan, ini ukurannya lebih besar, dan bahkan ada aerosol yang partikel lebih kecil. Ini merupakan 2 penyebab yang ternyata transmisi ini bisa terjadi pada saat kita berinteraksi. Selanjutnya, kemudian setelah kita mengetahui ternyata virus ini bisa bertransmisi pada saat kita berinteraksi, penting penggunaan masker di sini. Jika kita lihat di sini adalah beberapa kategori berinteraksi dengan kehadiran masker. Yang pertama, pada saat ada orang yang membawa virus berinteraksi dengan orang lain, maka ini bisa mencapai penularan sampai dengan 100%, pemirsa. Jika orang sakit menggunakan masker, sementara berinteraksi dengan kelompok rentan tanpa masker, mencapai 70%. Orang sakit dengan masker, berinteraksi dengan orang sehat tanpa masker, bisa mencapai 5%. Sedangkan yang paling baik adalah ketika keduanya menggunakan masker, maka penularannya sangat rendah, yakni 1,5%. Di sini sangat penting penggunaan masker. Kemudian kita lihat setelah menggunakan masker, berapa lama sebenarnya durasi penggunaannya. Kita pernah mengutip Dr. Rey Sabroto mengatakan, penggunaan masker disarankan maksimal hanya 4 jam saja dan harus diganti dengan yang baru atau kemudian harus dibersihkan. Nah, pemirsa, setelah kita mengetahui bagaimana cara menggunakan masker yang benar dan mengapa masker penting untuk digunakan, tentu setiap hari kita harus menggunakan masker pada saat beraktivitas. Dan hati-hati dari hoax yang kemudian beredar terkait dengan masker di media sosial. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda, Marvin. Terima kasih untuk pemaparan Anda.